Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Tak pernah ada batasan dalam beraktivitas atau membantu sesama, menjadi relawan atau terus beraktivitas untuk kebaikan sesama. Dengan tema Disabilitas Tanpa Batas, pemirsa memperingati Hari Disabilitas Internasional 2020, kami akan berbincang bersama sahabat-sahabat disabilitas. Dan spesialnya lagi, Bangga Magelang edisi kali ini kami berada di Rumah Batik Lumbini yang berada di Tinggal Kulon, Wanurejo, Borobudur, Kabupaten Magelang. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa saya tak sendiri. Saya ditemani oleh host cantik juga. Ya, bersama saya Tri Aminah dan bersama Mas Supriyadi narasumber. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, seperti apa yang disampaikan Mbak Tria tadi, nanti kita akan ngobrol bersama Mas Yadi. Dan saya juga mengingatkan sekali lagi, di suasana yang sangat sejuk dan juga indah ini, kami berada di Rumah Batik Lumbini, yaitu berada di Tinggal Kulon, Wanurejo, Borobudur. Dan tepat berada di belakang kami ada Ibu Rita dan juga Ibu Tari yang tengah membatik. Selamat batik ya Bu. Kita akan ngobrol bersama Mas Yadi. Ini sudah kenal dari lama ya Mbak Tria sama Mas Yadi ini? Kalau sama Mas Yadi kenalnya baru-baru saja. Baru-baru saja. Gimana ceritanya? Waktu itu ada teman relawan tapi tidak disabilitas, terus dia ngajak mau ke Input Data, ke tempat Mas Yadi aja gitu. Katanya ada disabilitas yang penjaga di warnet gitu. Ternyata aktif di warnet. Ternyata Mas Yadi ini punya warnet ya? Enggak, saya cuma jaga. Oke. Iya. Jadi kenalan sama Mbak Tria malah di tempat warnet itu? Di tempat warnet itu. Soalnya itu teman-teman difabel itu banyak kegiatan yang kadang membutuhkan jasa warnet. Oh, oke. Dan dari situ saya ketertarikan untuk ikut berkecimpung dalam. Ikut soalnya, membawa warnet itu ya. Iya. Membantu. Membantu. Enggak cuma menjaga ya, membantu teman-teman. Iya, dulunya kan saya tidak ikut organisasi atau masih kumpul-kumpul sama teman difabel itu jarang. Saya dulu itu sadar bahwa saya difabel. Itu ketika saya melihat teman-teman, ternyata saya itu sama dengan mereka. Dan mungkin saya juga bisa mensupport teman-teman dengan keahlian saya. Betul. Dan salah satunya itu ya Mas Yadi di warnet. Mbak Tria, mungkin selama kenal Mas Yadi ini apa aktivitas-aktivitas hari ini? Oh, Mas Yadi sekarang malah lebih sibuk. Kadang kalau misalnya kerjanya siang, terus diganti jadi malam. Karena sering ikut kegiatan. Kayak kemarin Mas Yadi juga ikut bansos, itu jadi relawan. Ada yang mau ditanyakan ke Mas Yadi nggak mungkin Mbak Tria? Kegiatan-kegiatan seputar relawan? Ya, kemarin kan saya nggak ikut ya Mas Yadi ya. Iya. Acaranya gimana? Sampai jam berapa? Alhamdulillah lancar kemarin, dan sambutan dari BPBD dan Cena juga bagus, welcome, dan selalu dengan kegiatan kita. Wah, keren. Kegiatan apa sih Mas? Itu kan sekarang Merapi kan sedang akan erupsi, prediksinya. Terus orang atau masyarakat rentan yang di daerah terindikasi resiko bencana, itu yang orang-orang rentan diungsikan dulu. Betul. Orang-orang rentan tuh salah satunya seperti sahabat-sahabat difabel salah satunya, orang tua lanjut usia, balita, ibu hamil, seperti itu. Terus kita berinisiatif, wah kita sering ditolong oleh Masya Allah. Terus kita berinisiatif untuk berbagilah. Kegiatannya apa aja Mas Yadi? Sebenarnya kegiatannya itu cuma simpel, cuma menyediakan kebutuhan yang mungkin tidak terprediksi oleh orang-orang yang membantu yang lain. Simpel sih, seperti cuma ngasih
peralatan mandi, pampers gitu, dan alat-alat bantu tunanetra. Ada apa? Alat-alat difabel seperti kalau tunanetra kan butuh tongkat gitu, kadang kan lupa dibawa. Oh betul. Dan hal-hal tersebut sering tak banyak diprioritaskan mungkin ya, sering terlupakan. Jadi mungkin Mas Yadi dan juga teman-teman dan juga Mbak Tria juga support dalam hal itu. Kadang kan juga itu kita dekati kalau ada yang difabel, akses enggak. Kalau enggak akses, umpamanya sejalan ya enggak ada bidang miring gitu. Kita gimana caranya mempersiapkan itu? Lokasi itu biar accessible gitu ya. Karena juga saya pertama kali ketemu Mbak Tria juga di Deyangan ya waktu itu, Mbak Tria dan juga tim bersama teman-teman LIDI juga ya. Supporting dalam hal itu mungkin kegiatan yang sama yang dilakukan. Saya juga di LIDI itu. Mbak Tria sendiri juga aktif di relawan itu ya. Kalau sama Mas Yadi biasanya ngapain aja, Mbak Tria? Di relawan aja atau sepertinya ada hal-hal seru lainnya yang kita nggak tahu. Apa Mbak aja? Tria itu spesialis, Mbak. Spesialis dia itu punya kelebihan yang tidak bisa kita lakukan. Apa itu? Contohnya gini, banyak kan difabel yang patah semangat, nggak mau keluar rumah, malu gitu. Mereka merasa nggak mampu. Tapi ketika kita mendekati dengan perkataan, dengan perlakuan kita datangkan Mbak Tria. Biar penyemangat ya, tim hore. Ketika melihat Mbak Tria itu seperti ada kekuatan baru. Sok terapi gitu lah. Betul. Mbak Tria yang begitu aja bisa. Penyemangat yang punya kelebihan itu bisa. Kenapa saya tidak? Saya pun terpengaruh, Mbak. Ya? Waktu ketemu di warnet itu. Malah gini, Mbak. Aku kan dulu kalau ada tangga gitu ya, Mbak ya. Itu mau naik tangga itu udah nggak usah, nggak jadi. Sekarang tak ajak bolang terus loh ini Mbak. Iya, Mbak. Kan di tempat wisata. Terus pokoknya ke tempat wisata itu dia terus kan dulunya nggak pakai ini ya, terus pakai ini tongkat biar tahu kalau disabilitas. Nggak. Sebelumnya Mas Yadi ini nggak pakai tongkat gitu. Enggak. Ini jadi satu orang yang ngajak bolang ini. Mbak Tria ini ya, Mbak Tria ini ya. Mbak Tria itu kadang sering ke itu loh, mengajak ke tempat wisata. Yang kadang tuh difabel itu kadang nggak mungkin gitu. Tapi membuktikan itu bisa loh. Menurut dia tuh ekstrim kan. Makanya tangganya sampai kayak gereja ayam itu sampai atas kan. Iya, itu kan tinggi banget kan. Aku dulu nggak berani naik itu. Tapi Mbak Tria tanpa bantuan dia naik sendiri. Iya, kami menyaksikan sendiri sih betapa aktifnya Mbak Tria waktu itu. Kami waktu talk show yang pertama itu bisa Mbak Tria, bisa udah biasa pakai sendal. Iya. Bisa bayangin nggak Mas Yadi? Bisa kan ya udah. Bisa, ketemu. Sebelumnya kami tidak bisa bayangkan gimana caranya ya gitu. Dan saya mengimbanginya pakai tongkat. Iya. Kemana sih Mbak Tria kalau sama Mas Yadi biasanya? Ke pantai. Ini kan jarang-jarang ke pantai, terus kita ajak ke pantai. Terus ke tempat-tempat wisata. Pokoknya yang yuk kita main diajak itu sama sama ya penyemangat disabilitas seperti itu kan ada. Terus ajak Mas Yadi gitu. Mas Yadi itu kerja biar kerjanya malam gitu. Biar si malam aja ya makanya sekali diajak pulang. Gimana rasanya Mas berpetualang bersama teman-teman sama Mbak Tria dan teman-teman yang lain? Merasa terlahir seperti baru. Itu beneran, Mbak. Sejak kapan sih ketemu Mbak Tria? 2 tahun yang lalu kan. Oke, berarti 2 tahun ini terlahir baru lebih berwarna. Iya, benar sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama Mas Yadi ya, Mbak Tria ya. Jadi pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, kita akan kembali sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Dan kami masih berada di rumah batik Lumbini di Tinggal Kulon Manurejo, Borobudur, Kabupaten Magelang. Dan teman-teman bisa menyaksikan sendiri suasana di sini. Ada pembatik juga di belakang, ada Ibu Rita dan Ibu Tari yang tengah membatik. Dan masih ngobrol bersama Mas Yadi. Iya. Dan bareng host cantik juga, Mbak Tria. Tadi kita ngobrolnya sampai mana ya, Mas tadi? Ketemu Mbak Tria baru Ketemu 2 tahun ini. 2 tahun ini. 2 tahun ke belakang. Jadi rasanya seperti apa 2 tahun yang penuh warna ini? Rasanya itu mempunyai semangat baru, Mbak. Oke, oke. Dulu saya itu pemalu, mau keluar atau ke tempat wisata itu malu dan malas gitu. Kadang tuh gini loh, ada tangga gitu sudah, nggak mau gitu. Apa yang bikin males dan juga malu, Mas Yadi? Kadang itu gini, Mbak, kalau difabel seperti kita, ketika melihat jalan nggak akses itu sudah Oke. Jadi merasa halang rintang gitu halang ya. rintang, Ada tantangan di jalan gitu. Ini kayak tadi olahraga ekstrim gitu. Iya gitu, Mbak. Ini udah kayak ekstrim sendiri. Mas Yadi boleh tahu apakah sejak lahir atau ada karena hal tertentu yang membuat Mas Yadi seperti ini? Saya jatuh waktu kecil. Oke. Usia berapa waktu itu? Usia balita, Mbak. Oke. Tapi waktu itu karena orang tua terlalu sayang, jadi saya itu di obat alternatif itu dipijat gitu. Itu enggak kadang terlalu sering gitu. Jadi malah ada kesalahan dalam tulang. Oh, baik. Mungkin terlalu keras untuk mijitnya gitu, Untuk mijitnya. waktu itu ya, untuk waktu usia sekecil itu mungkin. itu kan Ya, tulang rentan. Tapi karena aku yakin itu karena orang tua terlalu sayang. Betul. Iya. Itu cara orang tua dalam menyayangi ya, Mas ya. Iya. Kita nggak pernah tahu seperti apa. Pasti mereka sangat ini sekali. Iya. Mas Yadi waktu itu sadar bahwa saya sedikit berbeda dalam kaki atau dengan teman-teman yang lainnya, itu sejak kapan ya dari? Itu lucunya saya, Mbak. Saya sadar bahwa saya difabel itu malah ketika saya SMP. Oke. Ya, karena gini, orang-orang di sekitar saya itu care dan menyayangi saya. Jadi saya nggak dianggap beda itu, Mbak. Betul, itu luar biasanya lingkungan keluarga. Mungkin Mas kalau Yadi yang dan sekarang teman-teman. dianggap lingkungan yang inklusi gitu. Iya, luar biasa sekali. Tapi ketika saya SMP dan mengenal kata cita-cita, Oke. dan di situ ada kata kalau mau bekerja ada kata apa namanya, harus ya jasmani dan rohani. Ya itu sudah. Oke. Berarti saya beda dengan yang lain. Dan saat itu pula saya mau belajar itu sudah malas. Saya beranggapan gini, saya pintar pun dia percuma, saya lamar sana sini juga percuma gitu. Oke. Padahal saya waktu kecil tuh ya bisa tergolong, kalau dilihat dari rapot ya itu ranking 1 gitu. Tapi semakin kesini malah semakin ya itu karena sudah mengenal cita-cita apa sebenarnya cita-cita Mas Yadi sih kalau boleh tahu? Kalau nggak ada yang spesifik sih, tapi kan di setiap pekerjaan dulu ini saya mesti ada kata. Yang pertama itu persyaratan. Persyaratan itu mesti ada itu, sehat fisik dan jasmani. Oke. Gitu. Yang itu masih menjadi kendala kami. Kadang banyak yang kita kaum difabel masih nganggur kalau nggak wirausaha loh ya. Itu ya karena terhambat itu. Oke. Mbak Tria, dia mau ditanyakan. Tapi sekarang gimana Mas Yadi? Maksudnya tanggapan dari lingkungan sekitar sudah berbeda gitu? Alhamdulillah saya dan teman-teman berapa waktu yang lalu sudah melakukan pendekatan kepada pemerintah setempat untuk agar disahkan undang-undang yang mendukung kita di di pemerintahan, di masyarakat. Betul. Untuk itu.
mengesahkan undang-undang Perda itu Betul, sedang berjalan. betul. Oh, Dan luar tanggapan biasa. pemerintah sebenarnya sudah bagus. Tapi ya tinggal mengesahkan itu. Betul. Mas ikut mengawal ya, Mas Edi dan teman-teman ikut iya, mengawal saya mengawal peraturan daerah tersebut dan ini harapan bersama tentu Iya. saja ya. Tapi sejauh ini Mas Yadi melihat keadaan ya, pekerjaan apakah semua sudah melakukan hal tersebut atau masih banyak yang menganggap sebelah mata begitu? Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Kalau dianggap sebelah mata sih sebenarnya enggak. Cuma kadang ya memang gimana ya Mbak, ya memang kadang untuk sebuah pekerjaan itu ya memang kadang peraturan ada ditulis begitu kan. Itu. Oke. Tapi harapan kita memang kalau ada banyak yang merangkul orang-orang seperti kita itu untuk ya paling enggak diberi kesempatan kerja. Betul. Karena sebenarnya difabel itu mempunyai kemampuan, cuma beda gitu dari yang lain gitu. Nah, misalnya ketika kita disuruh untuk mengambil gelas di situ, mungkin kita nggak bisa langsung jalan ke situ, tapi kita bisa ke situ dengan bantuan kursi roda. Punya cara untuk ya, ke arah situ. Ke arah situ tapi dengan cara yang berbeda. Betul. Luar biasa sekali. Saya melihat semangat itu di Mas Yadi. Sudah berapa lama kerja di di warnet ya? Mas Yadi sampai sekarang? Masih, masih Oh, sampai sudah sekarang. lama. Sudah Sampai berapa lama sekarang di jadi situ? bingung membagi waktunya. Sampai sibuk Iya, banget ya. Kadang bolang, kadang ikut Kadang bola, kegiatan. kadang ikut relawan, kadang harus kerja Iya, juga ya. kadang harus kerja gitu. Tapi saya seneng kok itu gabung sama teman-teman difabel itu. Banyak kegiatan sosial dan kegiatan positif yang menginspirasi. Betul. Nah, dan itu dia ya Mas ya, tidak ada yang membatasi sebenarnya untuk Tidak melakukan ada. apapun. Bahkan membantu. Asalkan kita terbuka dengan diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Masa- Terbuka dengan diri sendiri. Iya. Itu Mas Yadi ada pengalaman nggak? Mungkin di mana titik Mas Yadi merasa terbuka dengan diri sendiri? Sebelumnya kan Mas Yadi sempat merasa bahwa sedikit ini ya merasa berbeda dan tidak bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan sesuai dengan cita-cita yang waktu itu Mas Yadi ceritakan waktu SMP itu ketika menyadari bahwa keadaan berbeda. Iya. Sebenarnya gini. Saya dulu mau melakukan sesuatu itu kadang sudah takut dengan bayangan sendiri. Sudah nanti gini. Tapi ketika kita meyakinkan diri kita sendiri, belum tentu ketika kamu melakukan itu akan terjadi hal yang kamu takutkan itu. Gitu. Betul. Siapa Dan yang ternyata- memotivasi dan membuat Mas Yadi seperti itu, berpikiran berubah dan membuka diri? Setelah saya kenal dengan teman-teman seperti ini, mereka kan gimana ya? Kadang mau nggak mau harus advokasi ke pemerintah atau orang-orang tertentu untuk bisa, umpamanya kita kesulitan dalam membuat KTP atau membuat SIM. Bagi teman-teman tuli kan membuat SIM juga susah gitu. Betul. Kita mencoba untuk advokasi seperti itu. Yang masih susah sekarang bikin SIM untuk itu tuh, teman tuli gitu. itu masih susah. oke, Kan karena oke. nggak dengar jadi Belum ada akses untuk membantu Iya, dalam itu. iya. Tapi ada alat bantu tuli itu nggak sih? Iya, tapi kan Itu dengarnya tidak- itu kan beda-beda ya. Beda. Mbak. Persyaratannya Iya. juga tidak masuk dalam pembuatan SIM itu. Iya. Oke. Dan ada lagi yang kadang aku semangat itu loh Mbak, teman-teman yang nggak bisa bicara dan yang buta pengen belajar, Masya Allah. pengen belajar agama. Contohnya teman tuli ya, ingin belajar Al-Fatihah gitu. Ketika mereka belum mendengar kata itu kan mengajarkannya juga susah. Ya. Memvisualisasikan juga mau Ya. gimana. Betul. Kalau mamanya mengajarkan ini gelas, kita bawa gelas, mereka tahu. Tapi ketika kita mengajarkan Al-Fatihah, ya kadang dengan angka huruf-huruf itu baru mereka sedikit mengerti gitu.
betul. Banyak tantangan tentu saja. Kita akan kembali saat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang, dan masih ditemani host cantik Mbak Tria dan juga Mas Yadi di sini. Banyak cerita tentu ya Mas ya, banyak hal-hal yang membuat hati ingin tetap terus bergerak gitu. Benar. Siapa sejauh ini yang selalu memotivasi dan menyemangati Mas Yadi? Tentu selain Mbak Tria dan juga teman-teman yang sudah ngajak ke sana kemari bolang ya nih. Iya. Untuk yang menyemangati itu kadang mah datang dari mereka-mereka itu loh, seperti teman-teman di Babel. Walaupun secara tidak langsung mereka tidak memberikan seperti dengan kata-kata ya. Tetapi semangat mereka ya Mas ya? Iya, contohnya gini, pernah saya itu datang ke suatu acara dan ada disuguhkan musik. Dan aku tuh baru sadar punya kelebihan pendengaran. Itu ketika melihat itu, mereka teman tuli itu menikmati musik dengan bahasa isyarat. Masya Allah. Ada keindahan lain yang ditangkap teman-teman tuli ya. Iya, mereka mungkin karena mereka tidak bisa seperti kita mendengarkan bunyi itu. Iya, kan? Coba bayangkan Mbak, menikmati musik tanpa mendengar. Ya. Itu akan sunyi. Masya Allah. Dan mereka melihat keindahan itu, ya, itu dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, dengan mereka dengan bahasa isyarat, dan mereka itu ikut joget walaupun tidak mendengar. Seperti itu. Kadang aku sadar gitu. Ternyata kelebihan saya itu banyak. Gitu. Dan selama ini ternyata saya itu hanya memandang kekurangan saya. Ya. Berarti harus lebih fokus ke kelebihan ya. Iya. Mbak Tria, ada yang mau ditanyakan ke Mas Yadi nggak? Ke Mas Yadi, pokoknya kedepannya gimana tentang disabilitas, maksudnya program-program apa yang akan diadakan, rencananya ke depan. Rencananya kita ya secara pelan-pelan akan mengajak bukan hanya pemerintah tapi juga lingkungan untuk paham apa itu inklusi. Jadi biar kita itu nggak minta dispesialkan, tapi kita setiap ada kegiatan itu minta dilibatkan. Ya, betul. Harus ada edukasi kepada masyarakat tentang apa itu inklusi. Iya, ada apa itu inklusi. Biar kita itu tidak termarginalkan dan terkucilkan. Ya. Sejauh ini misalnya kalau di rumah saya aja yang tahu disabilitas cuma keluarga saya. Tetangga pun belum ngerti itu, belum paham ya. Masih dengan kata-kata yang dulu lah. Soalnya saya itu punya pengalaman Mbak, saya itu mendata di Babel. Kadang itu di satu rumah itu kadang salah datanya gitu loh. Kadang yang di Babel itu kakaknya, yang kedata adiknya. Dan kadang di suatu dusun itu di datanya 3 ternyata 15. Apa yang membuat data itu salah Mas Yadi sebenarnya? Bukannya kadang ada kesalahan karena tidak datang langsung ke rumahnya. Cuma gimana ya? Tanya orang sekitarnya. Kadang data tidak kurang survei secara langsung ya. Kadang kurang update Mbak. Jadi nggak setiap tahun diupdate, tapi ya mungkin karena banyaknya pekerjaan saya juga maklum juga. Tapi itu kadang rentangnya itu jumlahnya terlalu banyak. Dan sebenarnya kan orang-orang difabel seperti itu kan yang
umpamanya ada program dari pemerintah yang harusnya terjangkau oleh bantuan itu. Betul. Soalnya kadang kalau mereka terpuruk, nggak punya keahlian untuk survive hidup, itu akan sangat menyakitkan juga kalau tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan tersebut. Betul. Mas Yadi pernah berada pada titik terendah itu? Alhamdulillah saya enggak, dalam artian bukan tanpa bantuan nggak bisa hidup ya, tapi sebagai contoh saya sendiri, saya difabel kan harusnya dapat KIS untuk kesehatan itu. Sampai sekarang saya belum. Okay. Untuk bantuan untuk saya karena difabel ya, bukan saya mengharap, tapi untuk sebagai contoh loh. Saya enggak, jangan kamu difabel dan kamu dapat bantuan ini, saya belum dari pemerintah. Makanya saya malah memperjuangkan teman-teman itu biar hak mereka, punya haknya mereka diterima. Betul. Mas Yadi mungkin kembali lagi di mana Mas Yadi bisa menyemangati diri sendiri dan alhamdulillah bisa ditularkan ya Mbak Tria kepada teman-teman seperti yang Mbak Tria juga lakukan. Tapi tentu Mas Yadi pernah berada pada titik terendah di mana Mas Yadi SMP merasa oke, saya tidak harus belajar lagi gitu karena toh nanti saya juga tidak dapat pekerjaan seperti apa yang saya inginkan gitu. Iya, setelah lulus SMA saya menganggur lama Mbak, selama 3 tahun. Ya bukan berarti menganggur tanpa itu enggak. Saya tetap kadang itu ikut nguli saya Mbak. Nguli? Oke. Saya itu kadang ada tetangga saya, pekerjaan apapun coba dilakukan. Iya, dilakukan sebisa mungkin. Karena saya berpikir, saya melamar pekerjaan pun nggak akan diterima. Walaupun tentu itu belum tentu benar ya Mbak ya. Soalnya saya belum mencoba. Iya. Tapi waktu itu saya bayangannya seperti itu. Dan saya melakukan pekerjaan yang apa yang saya bisa. Saya pernah jualan, jualan. Terus mencoba main forex, online itu ya ada yang pay per view gitu ya seperti itu. Banyak sih yang sebenarnya yang sudah saya kerjakan. Dan pas jualan itu ada teman yang ngajak untuk jaga warnet gitu. Karena saya memang senang dunia itu ya, saya atau online internet dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Saya oke lah dan tempatnya juga dekat dari rumah. Dan kebetulan itu saya tinggalnya bersama orang tua saya, tinggal bapak saya kan yang sudah sepuh. Jadi saya mau nggak mau ya harus di rumah untuk mengawas dan menjaga bapak saya. Saya tahu Mas Yadi sangat mencintai bapak dan keluarga tentu saja. Apa yang mau disampaikan kepada mereka? Untuk bapak, tetaplah sehat. Gitu aja. Tetap sehat ya. Iya. Terima kasih banyak Mas Yadi sudah ngobrol hari ini. Mungkin ada yang lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman? Untuk teman-teman di Babel, jangan patah semangat. Terus berusaha semampu kalian. Pasti suatu saat jalan itu pasti akan datang dan kamu akan bisa seperti manusia umum lainnya. Jangan menyerah, tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih banyak Mas Yadi sudah menularkan semangat juga kepada kami. Dan Mbak Tria, silahkan. Ya. Terima kasih Mas Yadi untuk motivasinya lagi untuk teman-teman disabilitas. Udah. Enggak. Dan terima kasih pada pemirsa di rumah juga ya, Mbak Tria yang sudah menemani obrolan kami hari ini. Terima kasih bersama saya Tri Amina. Dan saya Putri Ramadhani, seperti apa yang disampaikan Mas Yadi tadi. Semua bisa dilakukan tanpa batas, tanpa halangan, asalkan kemauan itu ada. Sampai jumpa.